أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang mengajarkan kita keyakinan kecuali Allah dan Rasulnya. Tidak ada kemudian yang menumbuhkan keyakinan itu kecuali juga Allah. Rasulnya kemudian mengajarkan, memberitahu kepada kita bagaimana caranya membangun keyakinan itu, salah satu dengan berpikiran positif. Yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan melakukan serangkaian ibadah-ibadah wajib dan sunnah. Menyambung kemarin bahwa Allah yang kemudian mengajarkan kepada kita keyakinan. Bagaimana saya belajar ya ketika Allah menawarkan janjinya, siapa yang bersedekah satu, lihat yang kemarin ini, siapa yang bersedekah satu maka Allah ganti 700 kali lipat. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman ya, kawan-kawan yang sudah ikut ya, gerakan Hari Sedekah Nasional. Alhamdulillah, mengulang tahun-tahun yang lalu, episodenya mengharukan ya. Udah 2 tahun, 3 tahun jalan sama tahun ini gitu ya. Ada tukang ojek yang menyedekahkan seluruh hasil dia punya pendapatan dia ngojek. Masya Allah, padahal kan dia harus beli bensin. Tapi dia ikut berkorban itu, nggak apa-apalah, bensinnya sekalian juga dia tanggung. Ada kemudian tukang pisang goreng. Saya kalau teman-teman yang kaya ya, pengusaha-pengusaha yang kaya, saya nggak terlalu khawatir gitu ya, nggak terlalu juga takjub karena buat beliau-beliau itu barangkali yang disedekahkan bukan kehidupan, walaupun itu omset. Saya punya seorang kawan, dia mencanangkan tanggal 27 April yang lalu sebagai sedekah omset, sedangkan yang dia jual adalah mobil. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kemudian dia ngangkat mobil itu katakanlah 200 juta, lalu jualnya 240 juta atau 220 juta, lalu dia sedekahkan 20 juta sebagai keuntungan dia dari 200 juta, wajar. Ini udah luar biasa juga, dia sedekah omset. Lah kalau satu mobil laku, kalau dia jatuh kata, pokoknya saya mau sedekah omset, berapapun mobil yang laku hari ini buat Allah. Lah lalu dia punya dagangan nih, 20 mobil, 20 laku. Kalau yang gak kenal Allah, apa kata temennya? Mati lo, laku semua. Tapi sahabat saya ini luar biasa. Dia bilang, kalau hari biasa yang beli itu adalah manusia, maka hari sedekah nasional yang beli itu adalah Allah.
Kalau sudah Allah yang beli, maka Allah akan bayar 700 kali lipat. Oh, yakin sekali dia. Terus bagaimana? Seperti apa? Dia insya Allah hampir sama kayak Yusuf Mansur. Wilayah yang 700 kali lipat nggak usah dipikirin. Ini wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mikirin ini aja, eksekusi aja. Nah, ketika Allah menawarkan ini di Al-Baqarah 261, nah, ternyata Allah mengantarkan kita semua kepada janjinya ini dengan memperlihatkan siapa Allah. Saya pernah bahas loh pemirsa, 257 dan 258. Di mana Allah bilang, aku yang menjanjikan kalian semua 700 kali lipat adalah Allah ya yang menerbitkan dan menenggelamkan matahari. Karena Allah yang menciptakan matahari, mengaturnya, lalu membuat dia, si matahari ini maksudnya konsisten. Terbit dan tenggelamnya itu konsisten. Letaknya, posisinya, waktunya nggak pernah berubah. Kalau berubah kiamat gitu. Kiamat gitu. Kita lihat lanjut ayat yang ke-259-nya. Perhatikan terjemahannya. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya? Gitu ya. Dilanjutkan oleh Allah di ayat 259-nya. Atau seperti orang yang melewati satu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh. Hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Lalu orang ini berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancurnya? Bagaimana Allah membangun negeri ini kembali setelah hancurnya? Lalu kemudian Allah mematikan orang itu selama 100 tahun. Dan kemudian membangkitkannya dalam keadaan hidup. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Dan Allah memberitahu kepada dia, tidak, engkau telah tinggal di sini 100 tahun. Tapi lihatlah makanan dan minumanmu, belum berubah. Lam yatasanna. Dan lihat juga keledaimu, dia telah menjadi tulang belulang. Agar kami jadikan engkau sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan sekarang, lihatlah tulang belulai keledai itu. Bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging, dan jadilah dia keledai yang kembali hidup. Subhanallah. Maka ketika telah nyata bagi orang ini, dia pun berkata, A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku udah tahu sekarang ya Allah, bahwa engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini masih punya satu ayat sebelum ke 261, yakni ayat 260-nya. Baru kemudian Allah jeng gitu, menawarkan kepada kita semua. Tuh, aku yang sudah menciptakan matahari. Aku yang sanggup mematikan orang lalu menghidupkannya kembali. Aku inilah yang menjanjikan kepada kalian semua penggantian 700 kali lipat atau bahkan lebih. Jangan kemana-mana, kita tunggu setelah yang satu ini. Seorang hamba Allah yang meyakini kebenaran janji Allah bahwa siapa yang berdoa tidak mungkin tidak akan dikabulkan. Lihat. Di urusan keyakinan ya, ada dua hal lah yang saya coba bagi kepada saudara semua pada pagi hari ini. Di urusan doa, tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Semua dikabulkan. Kalau Ustadz, kalau Allah itu masalah proses. Ya, masalah sabar. Saya suka ngomong sama orang-orang, Allah aja sabar tahu nggak nunggu ente sholat. Baru sholat seminggu 2 minggu, ente udah kagak sabar nunggu Allah kabulin doa ente. Allah sabar banget nunggu kita tobat. Begitu kita tobat baru sedekah sekali aja, kita udah kagak ada sabarnya. Allah aja sabar sama kita, sabar. Saya cuma pengen ngomong nih di persoalan keyakinan, di persoalan yakin. Di urusan doa, tidak ada kemudian orang yang berdoa kecuali dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling yang teka-teki buat kita adalah bagaimana ya caranya Allah ngabulin? Itu dia. Nah, kalau seseorang sudah bersedekah, ya, tidak ada yang tidak diganti sama Allah.
Semua diganti. Ada orang dia berdoa begitu kan, waktu saya ngomong ya tentang prinsip Allah dulu. Allah lagi terus Allah terus. Ada orang berdoa sama Allah, ya Allah saya mau ngajak anak-anak saya, istri saya makan malam. Persoalannya nggak ada duit nih. Tapi saya pengen ngejamu anak-anak saya, ya Allah. Ngejamu istri saya ke restoran yang paling mahal di daerah saya. Nah, terus dia doanya serius sama Allah itu. Ini nggak mungkin nggak dikabul. Masalah caranya gimana? Nah kita nggak paham deh tuh. Yang itu yang teka-teki. Di tempat yang lain ada juga orang kemudian berdoa, ya Allah saya pengen ngajak anak-anak saya sama istri saya, saban anak saya pergi. Kami ngeliat tuh ada restoran enak banget kayaknya. Tapi seumur-umur jadi warga di sini nggak pernah makan di situ. Ini dua keluarga ini datang ke restoran yang sama. Dia berdoa ya kepada Allah dengan doa yang sama. Lalu bagaimana Allah mengabulkan keduanya? Kecil sekali Allah bilang. Jangan kata dua orang ini. Berkumpul semua manusia dan jin. Dari zaman yang paling terdahulu sampai zaman yang paling terakhir. Dia meminta kepadaku dengan permintaan yang berbeda-beda setiap orangnya dan setiap jinnya. Maka bagiku tidak akan ada kesulitan mengabulkannya. Lalu Allah bilang, berkumpul lagi dah tuh. Minta yang sama. Hah? Allah kabulin lagi. Apa Allah bilang? Tidak akan berkurang kemuliaanku. Tidak akan berkurang kekayaanku. Tidak akan berkurang kerajaanku. Tidak akan berkurang kekuasaanku. Kecuali kayak jarum aja yang dicelupin di samudra gitu. Lalu kemudian dinaikin lagi, itu air netes. Kecuali segitu doang. Itu pun karena tawadunya Allah barangkali. Nggak mungkin juga berkurang. Nggak ada judulnya berkurang. Nih. Allahumma sholli ala Muhammad, dikabulin. Saya cerita dulu tuh. Katakanlah 8 meja di sini. Ya, ada 8 meja. Ternyata 6 meja sudah booking. Sudah dipesan. Tapi ada 2 meja yang kosong. Apa kata si pelayan tokonya, pelayan restorannya? Ya, di sana Pak, kosong Pak, 2 silakan. 2 keluarga yang nggak pernah tahu, nggak pernah kenal duduk di meja yang berbeda tapi di satu ruangan. Tiba-tiba 6 meja ini datang brek. 1 orang berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang ke acara ulang tahunnya eyang kita semua. Hari ini kita berkumpul untuk mendoakan eyang kita dan ada jamuan makan yang sudah ditanggung oleh salah satu kita punya keluarga. Barangkali ada di antara kita yang bukan keluarga dari kami, silakan makan dan ikut bergabung asal doakan kami, insya Allah semua makanan ditanggung. Subhanallah. Kalau udah doa nggak mungkin nggak dikabul. Bagaimana cara Allah mengabulkan doa? Itu yang teka-teki. Itu yang teka-teki bos. Mari kita kembali lagi. Jadi kalau saya sama istri tuh ya, kadang-kadang suka main tebak-tebakan gitu. Gimana caranya Allah ngabulin ya? Ingat saya sedekah mobil Serena waktu itu. Sebagai seorang ustadz ya, mobil Serena tuh udah top markotop dah. Sip markosip dah. Nah kita pakai deh tuh. Alhamdulillah saya punya anak Wirda namanya. Selek otaknya. Ini Serena mendadak jadi jelek. Karena datang salah satu teman saya bawa mobil Alphard. Waktu itu tahun 2006, Alphard masih langka. Lah, ketika kemudian saya punya teman datang bawa mobil Alphard, lalu anak saya ikut mobil Alphard si om tersebut. Anak saya jadi selek pemirsa. Jadi selek. Seleknya kayak bagaimana? Dadah, udah keburu iklan. Nanti kita lanjutin setelah yang satu ya. Silakan. Nah, subhanallah pemirsa ya, ini lagi batuk-batuk. Mudah-mudahan batuknya ini bisa menjadi gugur. Saya punya dosa. Pemirsa juga nggak usah takut sama sakit ya. Ya mudah-mudahan ketika kita sakit kita makin dekat sama Allah. Ya, makin kita berdoa dan mudah-mudahan punya rezeki buat berobat. Dan bahkan mudah-mudahan tidak perlu berobat, tapi Allah kasih kesembuhan insya Allah. Baik, kita terusin. Anak saya kemudian ketika hadir Alphard, otaknya selek. Anak saya datang ke rumah pulang, terus dia bilang sama saya, "Pak, mobil mah kayak si om dong tuh. Dipencet Pak, kelihatan bulan Pak."
Terus pintunya Pak, dua-duanya Pak bisa dibuka. Datang lagi si Om, diajak lagi main, pakai lagi mobil Alphard. Aduh, saya udah bilang sama dia, Ji, udah jangan banyak jalan ngajak anak aneh. Anak aneh jadi agak syukurnya. Terus pas maghrib, sholat maghrib, saya ngomong sama anak saya, sama istri saya. Ayo kakak beneran pengen mobil Alphard? Iya Pak, ganti Pak. Terus saya bilang sama dia, kakak tahu gimana caranya supaya dapat mobil Alphard? Anak sekecil itu tuh, anak umur 6 tahun, apa dia bilang? Tahu Pak? Gimana caranya? Sedekahin mobil Serenanya, ntar dapat di Alphardnya. Oh, bukan main. Ini masalah keyakinan saudara. Kalau kita cerita pikiran, waduh dari mana mikirnya? Kita pilih deh tuh siapa yang mau ngambil mobil ini sebagai sedekah. Jadi kebiasaan saya tuh pemirsa, saya jual mobil ini kepada si Fulan misalkan, lalu si Fulan nyedekain kepada siapa aja yang dia mau. Nah ketika mobil diambil sama saya punya teman Haji Mulyadi namanya, saya sama anak saya begini nih. Mobil tuh menghilang dari gang, begitu nikung gitu belok. Saya tersenyum nih sama anak saya bilang, welcome my Alphard. Selamat datang Alphard saya. Garasinya udah kosong. Insya Allah ini akan ada yang baru. Kalau garasi masih ada, nggak akan ada yang baru. Alhamdulillah. Urusan sedekah, urusan kita, urusan mengabulkan, urusan Allah. Yakin aja. Jangan mikirin yang ini, mikirin yang di sini nih. Bagaimana kemudian kita mengeksekusi? Alhamdulillah loh. Berapa hari itu kita nggak pakai mobil? Nggak ada mobilnya. Udah disedekahin. Perjalanan bos, perjalanan. Lama-lama teman saya yang suka datang nih nanya, Ustaz Yusuf, mobil Serenanya kemana? Senyum aja. Ada emang kenapa? Ada bagaimana? Orang kagak ada kalau aneh kemari. Jadi pergi kali, dia bisa jalan sendiri. Kalah tuh naik rider sama dia. Masih inget tuh film gituan? Yang jalan sendiri tuh mobil. Apa saudara yang terjadi? Teman saya ini bilang, Ustaz Yusuf, dah mobil aneh aja nih taruh sini. Aneh gak mikir 2 kali lagi tuh. Aneh bilang, jadi Ji, terima kasih. Daripada dia batal, mending gue bilang iya aja udah. Aneh gak duga tuh, aneh gak duga. Sebagaimana orang mukmin, gak usah menduga-duga. Los aja, serahkan nama Allah aja. Masih ada loh ayat 260 nih yang belum kita bahas. Kita baca ayat 260 sebagai doa buat kita semua, sebagai penutup ini kita punya taklim, agar Allah betul-betul kasih keyakinan kepada kita. Sambil dilihat ya terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Suatu saat Nabi Ibrahim berkata kepada Tuhannya, Ya Allah, hari ini kaifa tuhil mauta. Beritahu dong bagaimana sih cara ngidupin orang yang mati. Lalu Allah menjawab, wahai Ibrahim, awalam tu'min, apakah engkau tidak percaya? Lalu Ibrahim jawab, bala, walakin lihat ma'inna qalbi, percaya tapi untuk meyakinkan diriku ya Rabb. Terus Allah bilang, gak usah aku tunjukkan deh gimana caranya ngidupin yang mati. Engkau ambil saja tuh burung, potong jadi 4 bagian, lalu taruh di 4 gunung yang berbeda, taruh di 4 bukit yang berbeda. Ya, fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Lalu kamu wahai Ibrahim panggil mereka semua. Wah, luar biasa pemirsa. 4 bagian burung yang udah dipotong ini, 1 burung jadi 4 yang terpisah ini, dipanggil sama Ibrahim. Atas izin Allah menyatu kembali, sadeng dia terbang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru kemudian Allah masuk nih ke ayat 261 nih. Perumpamaan sedekah kita adalah seperti 1 biji yang kemudian tumbuh menjadi 100 tangkai, ya. Di setiap 100 tangkai itu Masya Allah, ya, tumbuh jadi 7 tangkai. Setiap 1 tangkai itu tumbuh jadi 100 lagi jadi 700.
Terus Allah bilang, setelah Allah memprospek kita dengan ayat-ayat sebelumnya, ini gak ada apa-apanya dibanding yang sudah aku lakukan. Besok kita akan belajar nanti surah An-Nahl ya. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air hujan, menaruh gunung. Kalau kita gak yakin sama Allah, sedangkan tanda-tanda kekuasaan Allah ada di sekitar diri kita dan bahkan di dalam diri kita, berarti kita memang orang yang tidak pernah mengaji. Sampai ketemu pemirsa, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.